Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Iftina Ros Putri Savana dengan nomor NIM 19320073 dan teman saya Nihaya Khariroh dengan NIM 19320063. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas hasil kerja kami yang berjudul Memahami Seluk-beluk Hadis Mutawatir dan Ahad sebagai dasar dan rujukan hukum-hukum Islam. Dalam pembahasan ini kami membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hadis, kedua hadis mutawatir, dan yang ketiga adalah hadis ahad. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hadis. Hadis atau sunnah berarti jalan hidup yang selalu diterapkan atau sudah menjadi kebiasaan. Ada yang baik dan ada yang buruk. Hadis juga bisa dipahami sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapannya. Sedangkan para ahli usul fikih menambahkan pengertian hadis adalah segala sesuatu yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika tidak maka tidak mendapatkan dosa. Hadis sendiri dapat ditinjau dari berbagai segi. Jika ditinjau dari segi jalan perawinya, maka hadis dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Dari pembagian ini, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah menurut bahasa berarti hadis yang berturut-turut atau beriring-iring. Sedangkan menurut ilmu hadis adalah hadis yang diriwayatkan dengan banyak sanad yang berlainan perawi-rawinya, serta pada adat mustahil mereka itu dapat berkumpul jadi satu untuk berdusta mengadakan hadis itu. Selanjutnya adalah syarat hadis mutawatir. Hadis mutawatir harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah memiliki banyak perawi. Nah, dari syarat ini itu pernah muncul perselisihan tentang jumlah minimal rawi untuk hadis mutawatir. Nah, ada satu pendapat yang diutamakan atau yang dianggap kuat, yaitu batas minimal rawi untuk hadis mutawatir adalah 10 orang. Kemudian syarat yang kedua yaitu jumlah perawi mencapai seluruh tingkatan sanad. Yang ketiga yaitu para perawi mustahil berdusta. Maksudnya adalah dalam diri setiap perawi, setiap individunya itu memiliki sifat yang jujur atau tidak suka berbohong. Kemudian syarat yang keempat yaitu khobar disandarkan pada panca indera. Misalkan saja sami'na yang berarti kami mendengar, rawaina yang berarti kami melihat, dan lamasna yang berarti kami merasakan. Apabila ada suatu khobar yang disandarkan pada akal, misalkannya saja alam semesta baru atau hudus, maka dapat dipastikan khobar tersebut bukanlah khobar mutawatir. Selanjutnya adalah pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hadis mutawatir lafdi, yaitu hadis yang lafaz-lafaz para perawinya itu sama, baik hukum maupun maknanya. Yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi, yang berarti hadis yang berlainan bunyi, lafaz, dan maknanya, tetapi dapat diambil kesimpulan dari satu makna yang umum atau luas. Kemudian yang terakhir adalah amali, yaitu hadis yang jelas kemutawatirannya di antara kaum muslimin. Atau apabila kita mendengarkan suatu hukum, maka kita dengan mudah mengidentifikasi bahwa hukum itu berasal dari ajaran agama Islam ataupun memang sudah dilakukan atau diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya adalah contoh hadis mutawatir sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang artinya barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaknya ia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 1291 dan Muslim nomor 4. Pembahasan selanjutnya adalah hukum, keberadaan, dan kitab. Hukum hadis mutawatir itu merujuk pada pengetahuan yang pasti atau yaitu segala sesuatu yang meyakinkan. Dengan kata lain, manusia itu diharuskan untuk meyakini sesuatu seakan-akan dia itu melihatnya dengan mata kepala sendiri, sehingga sangat mustahil jika dia meragukannya. Kemudian selanjutnya adalah keberadaan hadis mutawatir.
Nah, hadis mutawatir ini memiliki jumlah yang sangat terbatas. Misalkannya saja hadis yang menerangkan tentang Talaga Al-Haudi dan hadis yang menerangkan tentang mengusap dua khuf. Jika kita membandingkan jumlah hadis mutawatir dan jumlah hadis ahad, maka bisa dilihat bahwa jumlah hadis mutawatir itu sangatlah sedikit. Selanjutnya adalah kitab-kitab hadis mutawatir. Sebelumnya, para ulama hadis itu telah memfokuskan untuk menyusun hadis mutawatir sehingga terhimpun 3 kitab besar. Yang pertama adalah Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Al-Akhbar Al-Mutawatirah, yaitu karya Imam Suyuti yang tersusun menurut bab per bab. Yang kedua adalah Qutafu Al-Azhar, yaitu karya Imam Suyuti lagi yang merupakan ringkasan daripada kitab sebelumnya. Yang terakhir adalah Nadamu Al-Mutanathir min Al-Hadith Al-Mutawatir, yaitu karya Muhammad bin Ja'far Al-Kitani. Pembahasan selanjutnya adalah hadis ahad yang akan disampaikan oleh saudari Nihaya Khorirah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Iftinan. Saya Nihaya Hariroh dan saya akan melanjutkan presentasi tentang hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis ahad diriwayatkan oleh kurang dari 10 orang perawi dalam satu tobakoh atau tingkatan maupun dalam keseluruhan tobakohnya. Artinya, berbeda dengan hadis mutawatir. Hadis ahad adalah jenis periwayatan yang masih memungkinkan adanya penyelewengan, manipulasi, dan bentuk kebohongan di dalamnya. Jika hadis mutawatir bisa dijamin berasal dan datang dari Nabi Muhammad SAW, maka hadis ahad masih membutuhkan penelitian lebih jauh untuk memastikan bahwa periwayatannya benar-benar datang dari Nabi Muhammad. Secara garis besar, hadis ahad dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hadis masyhur. Kata masyhur secara bahasa berarti sesuatu yang sudah tersebar atau sudah populer. Hadis masyhur diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam satu tabaqah dan tentu saja belum mencapai tingkatan mutawatir. Dilihat dari segi kemasyhurannya, hadis ahad dapat dibedakan atas yang pertama, hadis masyhur di kalangan ahli hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih. Yang kedua, hadis masyhur di kalangan fuqaha. Yang ketiga, hadis masyhur di kalangan ulama ushul fiqih. Yang keempat, hadis masyhur di kalangan ulama ahli hadis. Yang kelima, hadis masyhur di kalangan ahli nahwu. Dan yang terakhir, hadis masyhur di kalangan masyarakat umum. Kemudian yang kedua adalah hadis ghairu masyhur. Kata ghairu menurut bahasa berarti tidak, bukan, atau kecuali. Secara harfiah, hadis ghairu masyhur adalah hadis yang tidak terkenal. Hadis ghairu masyhur diriwayatkan oleh kurang dari 3 orang perawi dalam satu tabaqah dan belum mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ghairu masyhur terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh sedikitnya 2 orang perawi dan diterima dari 2 orang pula. Hadis gharib di antaranya ada 3. Yang pertama, gharib sahih, yang kedua, gharib hasan, dan yang ketiga, gharib dhaif. Yang pertama, gharib sahih. Gharib sahih telah termaktub dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua, gharib hasan. Gharib hasan kebanyakan tercantum dalam Sunan At-Tirmidzi. Gharib hasan bagus secara sanad, tapi tidak dikenal atau asing, yang disebabkan karena salah seorang perawinya hanya meriwayatkan hadis tersebut seorang diri. Kemudian yang terakhir, gharib dhaif. Gharib dhaif adalah hadis yang banyak terhimpun dalam sunan-sunan dan dalam musnad-musnad. Kemudian, contoh hadis ahad masyhur dan ghairu masyhur. Yang pertama, hadis ahad masyhur. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'a yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam aliman takhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmi fadallu wa adallu.
Kemudian, contoh hadis ahad ghair masyhur. Ayu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kemudian, pembagian hadis ahad dari segi kualitasnya. Yang pertama, hadis ahad maqbul. Hadis ahad maqbul adalah hadis yang diperoleh, diterima, atau dibenarkan. Dengan kata lain, hadis yang tidak memiliki kecacatan dalam proses penerimaannya. Kemudian yang kedua adalah hadis ahad mardud. Mardud menurut bahasa berarti yang ditolak atau tidak diterima. Hadis mardud didefinisikan dengan hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis-hadis makbul. Hadis mardud ditolak karena cacat perawinya, seperti berdusta, tuduhan berdusta, fasik atau orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kemudian bid'ah, perbuatan yang tidak sesuai ketetapan, dan al-jahalah atau ketidakjelasan. Kemudian ada kesalahan yang sangat buruk, kemudian buruk hafalan, kelalaian, banyak waham, dan menyelisihi para perawi yang thiqah atau terpercaya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.